Selamat, lanjutkan oleh Ibu. Mudah-mudahan saya kurangi syarat ngompat di gigi. Mudah-mudahan saya kurangi syarat nabi arah ini ngerumut. Mudah-mudahan saya kurangi arah ungkit-ungkit kesalahan semama atau batul. Melapor memang Jogja ngapain deh? Darah banyak saya memang sanggup nih. Nanu ngerumut doang. Kira mungkin. Oke. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi kami jamaah sekalian, demikian pengajian kita tadi, pengajian yang kedua yang disampaikan oleh Tuan Guru Azam di sini. Tadi pertama juga disampaikan pengajian oleh Bapak Pengguru di Komanjuren. Yang ketiga mungkin ada terakhir pengajian yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Pengguru Zaki Maulana Islam. Tidak lain beliau pengajian ini disambut keundangan lalu beliau karena jauh pada pesantren Dalwan ini pertemuan tuan guru alumnus Yaman pejabat dan pengajar di kontes Dalwan. Beliau sebab beliau tidak bisa mengisi pengajian di sini berapa kali yang coba hubungi beliau undang beliau lalu makin alhamdulillah bisa mengisi pengajian melanjutkan silaturahim yang berurusan. Ini sebelum mulai penikiran undangan untuk pengajian lemaru, pengajian lemaru, majelis taklim musola al hidayah bawa ajar hingga Jumat malam biasa jam 2:30, pimpinan Bapak yang Ustaz Haji Muhammad Yunus. Insyaallah pengajian lemaru akan disampaikan oleh Tuan Guru Nuruddin Salim Lajut. Nah, kemudian Malik Wakundang atau Guru Nuruddin lanjut yang isi pengajian malam itu oleh Saudara Rin Niki artis skep Emaru Malik Guru Nuruddin ini ada pegang dan ngaji beliau jamaah lagi lambian ya. Oh, tunggu bacaan Emaru. Oh, tunggu bacaan. Tunggu Razmi Emaru ini ke bawa aja. Kena tunggu depan. Wah, duit tertulis. Jumat sekali 2 minggu lupa. Kali lagi mengundang kelompok kami untuk pengajian lemaru jam 2:30 di bawah aja musola al hidayah majelis taklim disampaikan oleh Tuan Guru Azan Azmi. Demikian kira kita ikuti pengajian kita yang terakhir. Kami mohon kesediaan dari Bapak Tuan Guru Zaki Maulana Islam LC kepada beliau tawanya. Bu, dah kira lawan semua langkah. Ya, waduh itu gitu terus. Oh, Bapak kangen. Bapak meri tetap kangen. Mau kangen dari Bu? Kakak di PKP. Kakak di PKP tetap kangen. Hah? Di Syria. Di PKP ngapa di berdui semenok. Oke. Duit KP lagu di berdui. Atau di ngini cair. Atau dalam campaign lalu tetap tegak keimanannya. Boleh kita ukiran karena nafiran demi ke
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, saya ayuhal muhtaramun, dari para alim ulama, para tuan guru yang sama-sama kita doakan semoga beliau-beliau yang selalu membimbing kita di majelis taklim ini diberikan kesehatan, kegiatan, keistiqomahan. Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan semangat terus untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Amin. Segenap para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jamaah majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah, setiap hari Kamis Jangkul Musami dimudahkan oleh Allah, diringankan langkah kakinya menuju tempat yang penuh dengan keberkahan seperti Pemangkinan Tinggi, tempat yang pasti akan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Namun dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Saya selampak suatu jalan yang di dalamnya ada sebuah ilmu. Saya hadir di majelis ilmu. Saya berangkat hadir di majelis taklim. Sahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah, maka pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga yang berusaha yang hadir ke tempat ini, dengan sebab hadirnya Jangkul Musami, Allah mudahkan juga semua urusan kita semua. Allah ampuni segala dosa salah hilaf kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa kama wa akhlaqna shalih bi sirri asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingin para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, ingin tidak terasa makin kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Berarti wahliwat bulan Maulid. Bulan Maulud, wahliwat bulan Rabiul Awal. Tapi tak biasa tak malah nilai bulan Maulid, nilai bulan Rabiul Awal ni ke didik sampai mentelah, didik wah telah bulan Maulud, didik wah liwat bulan Maulud kah nilai amalan. Tapi tak biasa amalan nilai bulan Maulud, didik wah tamu bulan Rabiul Akhir biasa dengan tasbih baca selawat, makin telah dua tasbih. Ketika bulan Maulud penuh teriak, penuh bersatu, pelik kadut tasbih ali-ali di kita. Arah tasbih tak bau jadi ali-ali di. Tapi ni ke saya tasbih. Betul beli di dulu bira ni 5 orang. Dari apa? Bisik itu bira mau selawat dulu. Bira mau berselawat makin makan receh, alhamdulillah makin mau buat beli wisata. Dulu ni kedua. Maka dulu duit berdaya saya bila hari-hari wah liwat bulan Maulud. Nah, sabar meniki ibu-ibu, tapi saruan amalan solat, sak tetap amalan yang belum musami di bulan Maulud, dede sampai selesai, dede waktu selesai bulan Maulud. Dan tahu jak mana-mana ya istiqomah, siu sata, sejelur
ada mana-mana pokok mau istiqomahan didik sampai lepas solawat bilang jelo dan bau jak rokok ada mana-mana berkurang sekedik itin didik sampai telah tradisi tiap minggu kami saat tetap bersolawat bilang jelo pahala selawat ini la ilaha illallah. Wah, kerap terbahas. Sebenarnya lagu tetap pilih bahas berdoa. Sunnah sekalian terbahas. Bila pahala dengan baca selawat. Man shalla alaiya salatan. Saya sak berselawat sekali di aku pesan baginda Nabi yang terbalas 10 kali selawat di sini. Allah akan dibalas dari setiap satu salawat yang kita baca akan dibalas 10 kali salawat dan salawat tinggi satu-satunya ibadah berlebih-lebih tak gawe pasti diterima. Berlebih-lebih tak gawe. Ittafaqul ulama anna jami'al a'mal fiha al-maqbul wal mardud. Seluruh ulama sepakat setiap amal ibadah yang Tuan Guru Sami kerjakan, sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, ini antara keterima, Ande. Ada pacu dan sembahyang lillahi ta'ala pun masih kita tidak berani jamin apakah diterima atau tidak. Makanya ketika ulama mengajarkan kita ketika kita ditanya perihal ibadah, bu, wah sembahyang, dedek kena wah. Bu, wah sembahyang, wah korek, wah sembahyang berdulu. Bu, puasa kami puasa. Ketika ditanya perihal ibadah seperti itu, ulama mengajarkan kita menjawab dengan kata taqabbalallah. Bentuk kita seakan-akan ada yang jawab kena buang sembahyang seperti yakin sholat kita tadi itu sudah diterima. Lalu ada yang jawab dengan taqabbalallah yang tunasili Allah, semoga Nabi harus ibadah baru kita terima. Lalu beda baca salawat kepada baginda Nabi. Adini salat ala Nabi Muhammadin baca oleh ulama syair ini. Tersuruh doa-doa baca salawat tiba baginda Nabi. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Dan salawat yang kita baca ini pasti diterima dan mungkin ya atau tidak. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal ibadah kita yang lain niki puasa, zakat, sedekah, salat antara diterima atau tidak. Illa salat ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat yang kita baca kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima berlebih-lebih kali. Imam Syadzili pernah bingung sebenarnya berbicara yang baca salawat ampun tidak mau balasan 10 salawat dari Allah. Lalu pesan baginda Nabi saya salawat sekali yang terbalas 10 kali. Pertanyaannya salawat seperti apakah yang mendapatkan balasan 10 dari Allah? Mau berbicara tidak salawat aku tidak pantas mau balasan 10 dari Allah. Bingung beliau. Nah, di tengah kebingungannya tersebut, beliau tidur dan bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Kemudian beliau bertanya kepada baginda Nabi, "Faqultu ya Rasulullah, salatullahi asran liman shalla alaika marratan wahidah." Balasan 10 salawat dari Allah itu diberikan kepada mereka yang bersalawat 1 kali kepadamu ya Rasulullah. Pertanyaannya, hal dzalika liman kana hadirul qalbi ya Rasulullah? Apakah balasan 10 ini mendapatkan balasan tersebut harus dengan hati yang khusyuk? Apakah harus khusyuk dulu tidak baca salawat atau tidak mau balasan 10? Kata baginda Nabi, la, oh tidak. Bukan mereka yang khusyuk yang mendapatkan balasan 10 salawat dari Allah, kata baginda Nabi, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Antara baginda Nabi dek apa dengan sak husuk doang mau pahala 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagi semua mereka yang bersalawat kepadaku walaupun di hatinya itu tidak ingat Allah,
Walaupun hatinya lalai, dakan ajak-ajak, dakan berjorak, tanya baca salawat, masih tetap mau balasan 10 kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak-ajak tetap baca salawat masih. Arang wajib adil tak mau tajumah masih dengar. Kita hanya menginginkan perhatian orang lain bisa. Pokok adil baca salawat, pokok kata Jumat. Dia menolak dengan liwat. Allah salam, katakan selatan. Setia. Penunjuk tasbih Allah salam. Wal liwat, mendengar liwat dikit. Harap dengan liwat. Harap dengan liwat. Manika terus. Tetap salawat saat dengan niki yang terbalas 10 kali salawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di situ. Fayutillahu amsal jibal binal malaikah tada'ulahu wa tastaghfir lahu. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi dalam mimpi Imam Syadili, Allah akan menciptakan malaikat seperti gunung yang tugasnya hanya 2, memintakan doa terbaik untuk orang yang bersolawat ini dan memintakan ampun untuknya. Niki dengan sahabat solawat aja selain mereka mendapatkan 10 balasan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terciptaan malaikat yang tugasnya malaikat ini hanya 2. Pertama, mendoakan kebaikan untuk kita. Yang kedua, memintakan ampun atas dosa-dosa khilaf yang telah kita kerjakan. Niki bagi dengar saja baca salawat. Wala yubtilu hariyak bahasa ulama. Salawat niki dan ini ada batalah isi penyakit riak. Bisa landai narak dengan sembahyang di hatinya ada riak. Puasa ibadah yang dilakukan di hatinya ada riak, maka ibadahnya itu sia-sia. Sembahyang doang niki lagu mengharapkan pujian orang lain, masih dinarak kena sembahyang, dakannya sah sembahyang lalu pahala dinarak mau. Puasa begitu juga. Demi pertama jalur Senin, Kamis memang tentu puasa baik sabun nembur. Sedia hari Jumat baru. Maaf, dibaisa namun nanti oh ya kami dia puasa. Sengaja kalau dia bercerita pagi dengan bersedekah, dia liwat dengan liwat. Ampun. Wah, karena yakin dulu itu harap telung dasar. Patungan telung dasar, maka terbagi kepada 2 you. 2 kali telung dasar biar kepek menjadi 6 dasar. Tuhan adalah 2 telu baik bega mau lebih berkah. Oh, semakin banyak semakin baik. Terumpun lakukan anak yatim. Kedua itu baik dekat. Kelelah sekumpulan bilang kelurahan, bilang RT, mutelung dasar, maka terbagi pada 2 itu. Paling setuju dia dengan sekumpulan anak yatim barak nikah, mau terbagi, mau terpotong. Maka terbuka mungkin lalu ayo tebe. Jadi si kaput. Arak kepeng 20, saya kumpulkan saja yang terdekat anak yatim tersebut. Beda ada B, ini lebih afdol. Ada yang lebih pada 100 jaga rakyat cukup isin bayar sekolah, isin beli kelambi, isin beli sepatu, 20 kado lalu main apa lagi? PlayStation mobil. Darah indah pemain 20 mati. Nanti kira setiap ibadah kita yang di hatinya ada riak, ya sah doang ibadah lagu dia terima. Kecuali salawat yang belum sami kepada baginda Nabi. Niki dengan seajak-ajak dan baca salawat doang barang niki mau, apalagi dia baca salawat dengan hati yang khusyuk. Kata baginda Nabi, "Fa idza kana hadirul qalbi." Terus bagi mereka yang hatinya khusyuk membaca salawat, kata baginda Nabi, "Fala ya'lam thawaba dzalika illallah." Tidak ada yang tahu besarnya pahala tersebut kecuali Allah. Jadi dengan khusyuk baca salawat, baginda Nabi sendiri mengatakan dinarak dengan tahun kembali pahala kecuali Allah. Hak ajak-ajak doang para penikir mau pahala, apalagi tidak khusyuk. Lagu tunah berlebih tak ini khusyuk baca salawat kira-kira. Tunah berlebih tak biasa berlumpuh baca salawat tak bisa khusyuk. Ambil habis sholat, pira kali habis sholat 100, ye, loe apa sekali ada 100
Loe, sak loe niki ade terbaca pira menit ampun duduk sak 100. Sebentar, pira menit? Kurang 5 menit searan 100. Allahumma Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 100 kali kurang 5 menit sekali apa loe? Sekali sampai berapa? Ini khusus. Oh ini khusus maka jawab Allahumma Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru kok bitu ni ko ya Allah bersekat telung dasa. Allahumma Muhammad Allahumma ya Allah bersekat saya kat. Kali lagi sampai 105 menit doang ini khusus pitu ekor doang otak ngomong kesekan telung dasa tahun menujak telung dasa baca bangun. Tadi kira terus berbicara ini baca khusus baca salawat. Baca salawat dengan tujuan qasidah burdah, qasidah madaih, qasidah sak biasa memuji baginda Nabi Muhammad. Adik sahabat qasidah ini akan berjam-jam kadang di sini kadang adik hadir di majlis salawat niki sejam 2 jam dia nak bersalawat dia nak rai jangan indah makan baca salawat apalagi apa salawat tak terbaca apalagi diiringi oleh hadroh patokan solat suara vokalis solat dia kena duduk bandingan jam 10 terus sampai jam solat. Kalau sudah begitu insya Allah kita baca salawatnya selain khusus kita baca salawatnya yang gembira Allahumma salli ala sayyidina kepatokan, tendung hadrok doang, kepain kena tapuk doang, nikmat. Kalau tidak salah insya Allah sahabat baca dengan riang gembira pasti datangnya dari hati. Memang datang dari hati pasti khusus. Maksud baginda Nabi pada ya'lam lawabal dzalika illallah. Tidak dengan tahun kembali pahala salawat setiap tu kami baca baru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan salawat yang kita baca tadi kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud baginda Nabi baru yang tampunan ruang dosa, yang ketunasan ampunan ruang dosa di sisi malaikat satu ciptaan bagi dengan baca salawat. Pasal bahkan dikatakan tidaklah duduk orang yang bersolawat berdiri kecuali Allah telah mengampuni dosanya. Ada narak dengan bersolawat ngajak deman tokol watapunan ruang dosa. Ada narak dengan bersolawat tokol deman ngajak watapunan ruang dosa. Tadi selain hajat-hajat yang perlu musami,
dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa dan kerubusan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat iki luwe manfaat. Salah satunya tadi yang diciptakan oleh yang Allah ciptakan malaikat memintakan ampun untuk kita. Bahkan di sini diceritakan qala ba'du shalihin, ada salah satu orang alim, orang soleh menceritakan kisah nyatanya yang menceritakan tentang dia memiliki seorang tetangga yang ahli maksiat. Jak buruk tetangga niki lalu motor, lalu ngenem, berbetan dengan gawe dosa paling dulu doang niki tetangga niki. Wa kuntu amruhu bitaubat. Wah karena lalu ada suruh taubat. Tenak lalu ngaji, tenak lalu sembahyang, tenak taubat. Malamnya paling wah milik. Tetap tenak lalu ngaji, tenak lalu taubat, dia wah milik dengan ini. Falam mamata, itu fil jannah, kata orang alim. Tak lama kemudian orang ini meninggal. Dan di dalam mimpi orang alim ini, dia nampak pemuda yang ahli maksiat ini berada di dalam surga. Tidur ulama ini berbeda dengan ditingkat buruk lalu ngenam, lalu potong, memakan mati nanti seluruh surga tahu. Tidur ulama ini dia akhirnya bertanya, "Faqultu lahu bimanil tahadihil manzilah." Kemudian ulama ini menanyakan kepada pemuda itu, pemuda, dengan apa kamu bisa mendapatkan kedudukan ini? Berbeda dah tahu kamu surga tidak, padahal kan buruk lalu ngenam lalu botol doang. Karena kita nak tobat, dia mau beli tobat, punani seluruh surga itu kecebur. Akhirnya pemuda itu mengatakan, waktu aku ingin berangkat ke tempat maksiatku, kenyataan liwat, kenyataan lampak, wabentek tua, kenikin lalu ngenam beh, dia kata ngenam, liwat elek julur majlis taklim Nurul Hidayah. Kebetulan anak pengajian, elek dalam niki, fasami itu yakul, di dalamnya itu ada syekh yang sedang membuka pengajian, yang sedang menjelaskan dan mengatakan di dalam pengajian tersebut, man rafa'a sautahu bisolati 'alan nabi wajabat lahul jannah. Syekh saya dalam nikah, tuan guru sedang isi di majlis taklim Nurul Hidayah nikah, mengatakan saya seangkat suara baca salawat pasti tamu surga. Dia isi pengajian di dalam terdengar si kanan pajak sampai tua baru ini julur majelis ini. Akhir spontan dia berteriak mengeraskan suaranya, Allahumma sholli ala Muhammad, tulis buku. Karena tadi mendengarkan Syekh tadi mengatakan saya seangkat suara baca salawat pasti tak masuk surga. Farafatu sauti, kemudian saya angkat suaraku membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Farafa'al qaum aswatahum, kemudian orang-orang yang ada di dalam majlis taklim spontan juga menjawab sholawat yang aku baca tadi. Faghfarallahu lana jami'an, kemudian karena itu Allah mengampuni dosa kami semuanya. Dengan sabodoh ngenap doang, ahli maksiat doang, gara-gara sholawat ini tak masuk surga. Saya menterak tak masuk surga dengan seadil di majlis taklim, karena sholawatnya orang yang ahli maksiat tadi, dia keraskan suaranya, dijawab oleh orang-orang yang hadir di majlis taklim, maka semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang yang terlibat dalam itu semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi barat yang belum usami diajak baca sholawat tadi dengan riang gembiranya, dengan senangnya membaca sholawat, insya Allah lebih isi dengan ahli maksiat ini yang tahu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bahkan diceritakan lagi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, saat itu bainama ana fi tawaf, beliau menceritakan perihal kisah nyata beliau ketika beliau sedang tawaf. Idra'aitu rajulan la yarfa' qadaman wa la yadha' qadaman illa wa huwa yusalli 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kita berdaya terganca dengan yang mana orang ini tidaklah dia berjalan kecuali dia bersolawat, tidaklah dia melangkah kecuali dia bersolawat, tidaklah dia gerakkan tangannya kecuali dia bersolawat. Intinya setiap gerak-gerik yang dia lakukan ketika tawaf, mulutnya tidak pernah berhenti bersolawat. Bingung Imam Sufyan Ats-Tsauri ini.
Di saat orang tawaf biasa baca tasbih, biasa baca tahlil, biasa baca doa, biasa baca yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Di kijai lain-lain doang entah tengah hari makan baca salawat. Setiap gerakannya selalu baca salawat. Ya hada, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada orang ini, innaka qad tarakta tasbih wa tahlil wa qulta bi salati ala Nabi Muhammad. Kau ini tawaf meninggalkan tasbih, dek baca tasbih, dek baca tahlil, dek baca doa-doa saat anjurasi baginda Nabi, malah kau menggantinya dengan membaca salawat saat engkau mengelilingi Ka'bah. Fahal indaka fi hadza syai'? Mungkin Arab cerita apa di balik kisah ini? Kembali baca salawat, maka dek baca salah lain. Akhirnya pemuda ini menanyakan kembali kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wa man anta?" Terus saya sih kami kepo lalu. Kenapa ingin menanyakan sesuatu yang sensitif, sesuatu yang privasi ini? Kenapa ingin kau menanyakan? Orang ini bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri karena dia tidak tahu yang bertanya ini siapa. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ana Sufyan Ats-Tsauri." Saya ini adalah Sufyan Ats-Tsauri tinjau dengan ini. Karena pada zaman tersebut dengarak dengar sekek sak dengarak dengar sak kenal Imam Sufyan Ats-Tsauri, semua kenal, tapi wajah mungkin mereka tidak tahu. Beda makin arah Facebook, arah YouTube, semua kenal Ustaz Adrian Ats-Tsauri. Nah, aktif di Facebook, tahu penyuluh agama ini, tahu penghulu ini, oh tahu namanya Ustaz Adrian Ats-Tsauri. Wajahnya di mana-mana nampak, seluruh dunia melihat. Tapi ini Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah banyak foto. Zaman itu tidak ada foto, tidak ada yang tahu wajahnya. Mungkin orang-orang terdekat saja yang tahu, tapi nama beliau sudah mendunia. Seluruh orang tahu kehebatannya, seluruh orang tahu kealimannya, seluruh orang tahu keluar biasaannya. Akhirnya pemuda ini mendengar, oh ternyata kau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Adik sida ya, begitu adik mungkin tidak cerita kami. Sida begitu anak muka cerita. Akhirnya orang itu bercerita, "Tsumma qala kharajtu ana wa walidi hajaini ila Baitillahil Haram." Bercerita dengan adik itu. Waktu no lalu kelapa iring bapak keluar haji jog Baitillahil Haram. Hatta idza kana fi ba'dil manazil marida walidi fa qultu li walidi. Jadi pada suatu saat ketika saya sedang melaksanakan manasik haji sama bapakku, kami berada di tenda-tenda di saat itu, tempat-tempat istirahat. Ketika melaksanakan manasik haji, tiba-tiba bapakku jatuh sakit bapakku. Kemudian aku tidak melanjutkan perjalananku. Aku diam di tempat tersebut untuk menjaga dan merawat bapakku. Jadi kenyangkan manasik haji, kenyangkan gawe haji, tiba-tiba bapaknya sakit. Akhirnya mau juga mimpi, anak kecil menunggu bapak sakit. Akhir menunggu bapak. Apa nama anak indah rosi ilmata waswata wajuh. Kone kati bapak. Sebelum bapak saya ini wajahnya tiba-tiba menghitam legam, aslinya putih. Sebelum perak otak bapak ini, kemudian meninggal dunia bapaknya dengan wajah yang sangat menghitam. Faqultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mata walidi waswadda wajhu. Inna lillahi, kaya bapak tadi mati bapak. Ternyata apa gara-gara berak. Padahal seputih bersih bapak asli makannya mati, tiba-tiba hitam legam. Pada Dr. Izam ala wajhi faqalabatni ainaya banimtu. Setelah aku melihatnya, aku menangis, kemudian aku tutup wajah bapakku dengan kain, kemudian aku tertidur. Dari menangis bapak, kaya bapakku, putih gagah, duit menangis makan, keberan jari. Ba'idha ana birajulin, lam aro ajmal minhu wajhan wala abzaba tauban wala abjabalihan. Di dalam mimpi, aku melihat ada seseorang yang datang menghampiri bapakku. Dekwah ingat manusia kegagah barang beri. Dekwah ingat dengar kadu pakaian sebersih barang dengan ini. Dekwah amuk minyak sesengeh sakadu dengan ini. Dalam mimpi. Ya Pak Kodaman wa yadul ukhra hatta dana min walidi.
Datang dia menghampiri bapakku. Kemudian fakasa fakizan an wajhi wa marra biyadihi ala wajhi. Kemudian datang ke bapakku. Kemudian dia buka penutup wajah bapakku. Kemudian dia usap wajah bapakku dengan tangannya. Fa'ada wajhuhu abyad. Tak lama kemudian wajah bapakku berubah menjadi putih kembali. Padahal baru berak datang. Setelah diusap oleh orang tersebut, tiba-tiba wajah bapakku ini memutih. Tumawalla raji'an, orang ini akan beranjak pergi dari tempatnya. Kemudian fata'allaqtu bi thawbihi, mengantuk kelambi, mengantuk jubah. Faqultu man anta sayyid. Di dalam mimpinya orang ini menanyakan orang yang mengusap wajah bapaknya, "Saya tidak sida nih?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Mata arifuni? Kamu tidak tahu aku? Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran." Aku ni Muhammad bin Abdullah. Saya kena baginda Nabi. Amma inna walidan kana musrifan ala nafsihi, walakin kana yukhiru salata alayya. Baginda Nabi menceritakan kepada orang ini, bapak Ahmadi dia tuah kena gawe. Adik sembayang zohor laun, adik terakhir masar apa sembayang. Bapak Ahmadi dia tuah kena gawe. Menarak bantuan datang dari pemerintah, paling dulu keluarga tuah menben, dengan lain berkuri. Bapak Ahmadi dia tuah kena dan gawe. Menarak lomba burung dia doang paling dulu boleh jadi panitia. Lomba burung tu. Ayolah ni pelajar ramai mati. Pokoknya kau kena kahwin bapak meni. Lagu bapak meni dah menurun pegawaian. Selalu dia banyak membaca salawat kepada guru baginda Nabi. Dah lengit pegawaian bapak dah girang tinggalan sembahyang dah girang gawe sandek. Bapak meni selalu memperbanyak salawat kepadaku. Falamma nazala bihi ma nazal, ketika datang sakratul mautnya, istighatha bi, dia meminta pertolongan kepadaku. Ketika sakratul maut, ketika wajahnya menghitam, bapaknya ini meminta pertolongan kepada baginda Nabi Muhammad. Wa ana qiyatu man aksara salata alayya, kata baginda Nabi, dan saya adalah penolong bagi mereka yang banyak salawatnya kepadaku, kata baginda Nabi. Dari dakat menurun maksiat bapak niki, dakat menurun pegawaian bapak niki, masih tebing pertolongan isi baginda Nabi Muhammad karena sholawat yang dia baca. Kemudian pada batu, kemudian orang ini terbangun dan sadar dari tidurnya. Faidah wajuhu abiyat, kemudian dia lihat wajah bapaknya sudah berubah betul-betul menjadi putih kembali. Padahal itu terjadi di dalam mimpi. Maka meleng-meleng mengecek, membuka menutup wajah bapaknya. Tiba-tiba wajahnya sudah memutih bersih kembali seperti semula. Niki berkat Nabi, niki berkat sholawat yang dia baca. Maka dari itu Bapak Ibu, sila ya duit baca sholawat. Karena sholawat niki selain habaru niki tampunan ruang dosa. Dekmat tukul doa tampunan dosa, dekmat ngajar doa tampunan dosa. Bahkan diciptakan malaikat yang khusus mendoakan kita kebaikan untuk kita dan memintakan ampun untuk kita. Jadi sholawat ini tergantung dari apa yang kita niatkan. Lima kuri Allah tergantung Nabi sah. Tak berniat dan baca niat dari sugih, insya Allah sugih bu. Arak solawat busro. Solawat busro niki ade terbaca 41 kali. Jika sembahyang subuh, solawat busro terbaca 41 kali jika sembahyang subuh. Tidak ada satu hajatnya yang tidak dikabulkan dalam waktu yang sangat singkat. Selalu misal niki. Ya Allah kembali tidak mau lapak umroh, meleh berdui hajat niki, meleh lunas hutang, pokok berdui hajat. Insya Allah adil baca salawat busro niki 40 kali hingga subuh. Insya Allah hajatnya tetap dikabulkan. Jika salawat busro, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busro, salatan tuwassiruna biha
wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa thalabatana wa thalibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Apa? Dan bau tulang. Adik tulang marik arak bayar. Tidak dikomersilkan. Adik arak dengan jual solawat tim berkah kepeng. Arak dengan bagi solawat di 5.000 dan berkah karena solawat bukan untuk dikomersilkan. Jaga-jaga bahasa ulama antular masuk dengan tak jual solawat ini, hati-hati. Solawat musro ini dibaca 41 kali. Ada terbaca bejat-bejat mungkin 6 sampai 7 menit selesai. Lalu anda baca adeng-adeng ke subuh paling lama 10 sampai 12 menit baru selesai. Anda baca adeng hingga subuh arak di waktu 15 menit. Anda berdua waktu hingga subuh 15 menit. Sila yang baca ini buktikan kemujaraban sholawat ini. Ini sangat mujarab karena datangnya langsung dari baginda Nabi. Alhamdulillah yang istiqomah baca sholawat ini pasti merasakan perubahan-perubahan. Pelukuk, penang-penang, sakit jengku, sakit awak pertama dedet nampak jeng dokter. Baikan air putih, baca sholawat tibil gulub, tak baca baru niki. Sholawat tibil gulub, baca akhir kali 41 kali terbaca yang petiup. Oh, enak insya-Allah salah. Kamu keluar 41 ni. Bau setengah. Mereka balik bau. Pendek bau 41, sila yang baca 21. Oh, luik lalu bau seperempat. Aneh pendek bau 21, solat sekali. Aneh luik lalu masih solat. Pendek bau solat. Lapak juga Dr. Henry sontek waktu. Padahal lo segede dan disuruh maju masih kesekan. Kayu sugul kepeng 6 dasar sing besontek. Kira dengan besontek lagi. 6 dasar. Lagu kelapuk dikit kembali juk keyakinan belum sami. Berembi-rembi dan baca selawat mendengar yakin ini lalu selawat setelah ini pilih telah. Lagu kerja yakin ya insya Allah. Sopo cerita dan ceritaan sih salah sikit tuan guru. Lagu dia kau dan tua pendek pokok ceritaan sih. Arak dengar terlilit utang. Sini lalu utang daripada oleh dan terboyak di dengar sana lagi. Akhir datang juga dari tuan guru yang tunas amalan. Tapi kira-kira yang amalan ada tak bau lunas utang kedih. Tuan guru kepenang tidak lebih utang. Depan bayar tukar, depan bayar semen, lema alat dan kecil. Mungkin tuan datang, indek amalan ada saat cepat lunas tapi pasal tuan guru, agak luik baca selawat, jangan-jangan padahal itu jorak-jorak si tuan guru. Okey benar tuan guru. Oleh je balik para seniman saya disuruh luik baca selawat. Elit 3 dia mulai baca salawat. Lalu bulan datang ke tuan guru. Assalamualaikum tuan guru. Alhamdulillah lunas sudah. Keju tuan guru laku memang lunas. Apa baca pun ni? Angkat barat bahasa ni kita suruh luik baca salawat. Angkat dia pas suruh baca salawat busro jadi, salawat barda jadi, salawat hadiah jadi, salawat apa baca? Angkat sini dalam bahasa salawat nabi, angkat salawat doang baca. Apa ni baca? Selawat. Lagu si yakin dan kaya dengar selawat. Lunas sudah. Apalagi nak baca tembang apalagi nak baca tembang tak perlu baca baru ni. Insya Allah nikmat dan tukang tali walunasu. Ibu-ibu juga. Adik mohon maaf niki bapak akabir rahasia niki adik nakal lalu. Adik wasariuk bapak wakah teman kopi tu balik. Tu daya tu ada kopi no, dia dekat balik pembalu baru oleh Malaysia no. Berarti harus milih tepelek jadi balik. Berbicara
dengan kepinaan kupi ni ke gawahan kupi, aduk kupi sambil baca salawat 30 baru zikir. Allahumma salli ala sayyidina terus amalin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dia apa? Oh, dia tidur. Dia perut. Dia jaman. Dah datang Pak ditikupi. Maka bahasa la ilaha illallah barak Starbucks rasa. Tidur bapak-bapak di balik ayah dah pindah kupi pergi ke baik. Korang pentok kah juga dia baik. Ya serius sedikit sambut ke amalan isi bapak-bapak isi senior bapak-bapak saya kira kupi di bawah mulut dikit di matra jurut matra peraya dikit anak baru mulut dikit 24 jam bapak kanya di sini satu kan satu lalu sholat sepahin tetap kupi juga di bapak-bapak ini nah ini kalau mau bapak-bapak masakannya dinikmati, ibu-ibu masakannya dinikmati oleh suami dan anaknya, berkah masuk ke perut, kenyang tak berkuah, bergecok, kelak kaduk, baca sholat. Kalau mulai bapak-bapak bosan dengan wajah ibu-ibu yang sudah ada kalutannya, nah ini kiamalan dah bu. Adit saawetmu, kenyang sak berkesana, berkaca, sambil mengeluskan kerutannya baca sholawat tibil kulut Allahumma sholli terus ngosok bepapah ke kerut tiga lampu sambil ngosok terus bila kali kita baca 40 sekek 40 sekek sambil ngosok Insya Allah langsung didaki. Nasi ngambil pedih terus. Sambil ngaca baca salawat tiga kulub, dedek dewe telu kali baca salawat niki sambil golak kerutannya, insya Allah kerutannya tetap pulih. Tapi pesonanya yang berbeda. Sedangkan anak kerutan, tapi bapak memandang kita la ilaha illallah tunamaya. Denjot bapak-bapak, kenapa? Walaupun kerutannya masih ada, tapi pesonanya kalah-kalah dedane. Dikit aman terbukti mujarab. Coba ibu-ibu. Dakak beli keriput-keriput, baca salawat, golak-golak, berkesedek, kemudian tampilkan di depan wajah bapak-bapak. Pasti naik berserius. Mujarab ini, kayu tamaran apa deh? Alhamdulillah. Ya pun, ini bulan Rabiul Tsani ini, dedek sampai lepas Nabi Run Amalan sampai tergawe ini bulan Rabiul Awal, termasuk sholawat. Terus tak kedua, termasuk menaik. Dek dapat di mulut doang, apa menaik. Arak dengan sore dengan ngaji yasin, jaga tu santren, tu masjid bila malam Jumat, arwah binaan kolak penaikan. Dan bau binaan kolak aneh mana-mana binaan bobor. Dan bau binaan bobor aneh mana-mana binaan kupitek. Dan bau binaan kupitek atungan, aqua, sekerdus cukup. Tradisi menaik di izin apa harus ada bulan mulut. Ini 2 bulan mulut yang berdengar harap dengan ngaji arwah dan pertaik. Karena yang kita hadirkan ini untuk orang ibadah. Dikatakan luqman berbibang dijai afdal bidayah bisa baik ngajami kata ulama. Dengan sak bersedekah jari dengan lapah niki, satu suapnya saja itu lebih afdal daripada membangun 70 masjid jami. Kira-kira masjid jami kira penyembih. Dia tak reket masjid jami tu ada di jari gitu. Kau tahu di jari dia jaga kepek. Allah
a'lam bishawab. Abang masih curi petereng. Jadi sedekah makanan niki banyak orang mengira nggih serah kalau belian semen daripada belian gorengan. Adik belian semen bau jadi sedekah jariah, bau jadi pahala mengalir sampai akhirat, terkadul ibadah tahun atau prester semen. Adik belian gorengan nanti tutup, dia mendoa bibu tutup, oh jangan mengira seperti itu. Siapa tahu dengan dia makan gorengan 50.000, kemudian Allah berikan dia tenaga yang kuat untuk beribadah, berikan dia tenaga kuat untuk membangun masjid. Dari situ semua tetap pahalanya akan kembali kepada orang yang menyedekahkan tadi. Jadi apapun jenis sedekahnya, tetap manfaatnya luar biasa. Lalu biasa searah sedekah ni ke sampun jelasan waktu ni ke searah sedekah ni kia tu berat. Orang yang sudah lewat dari sedekahnya berarti dia sudah melewati 70 syaitan. Dengan sahabat lewat sedekah sudah melewati 70 syaitan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Ciptul Durab menceritakan di pengajiannya Sa'i sawalolo sedekah berarti dia sudah melewati 70 syaitan masuk dalam pengajian. Akhir salah sakit jamaah noleh dia balik langsung praktekkan yang bersedekah. Taman balik, taman kamar, buka lemari, buka laci, baik kepek, lalu bersedekah baru sampai teras sesempok di sini, bin lari di sini. Lalu bersedekah, bin kepek, lemari, elek laci, darah sudah beri beras yang malu. Kalau anak beras yang malu, putih bapak kandung. Arak beli seringan, akhir buruk bersedekah. Tulah kalau atau kepeng 10.000 niki dalam kaki. Kemudian beliau niki kembali ke majlis talimnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya Habib, tetur barak basuh gitu. Tapi basuh, mungkin barak basuh niki dengan sawah lewat. Sedekahnya orang yang sudah berhasil bersedekah berarti dia sudah melewati 70 syaitan. Jangankan 70 syaitan, sekik setan terbalik terliwati. Saya maksudkan hati-hati. Sabun terbahas beliau. Semain duit akak ini dalam Laci. nanti dia akan urus. Ingin kami jamaah tradisi bulan Maulid kemarin titik sampai selesai bulan Maulid, terus sampai bulan Rabiul Tsani, terus sampai bulan Jumadil Awal, sampai naik Ramadan, tetap menaik, tetap baca salawat. Adik tapi di tengah-tengah itu. Luar berniat jak bid'ah Maulid lagu katungan awal-awal paling dulu ke benteng. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adanallah wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita akhiri doa nas untuk pembunuh. Lupa baca baru jadi bocor. Kedua orang tua kita masing-masing ya. Awal mulai sabar. Jadi mudah-mudahan para majelis ini sampaikan pahalanya kepada kedua orang tua kita masing-masing. Cukup kabeh ya. Ala dunia al-Fatihah. Ya bin Allah. Idina syurad mustaqim syurad al-Adina. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفعال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وذرياتنا وذرياتنا
وجنبنا من أهل العلم وأهل الخير اللهم اجعلنا وذرياتنا وجنبنا من أهل العلم وأهل الخير اللهم اجعلنا وذرياتنا وجنبنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء الضير وارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور المشاهدة والمعرفة واطهر قلوبنا من كل مسبح وأعلنا مشاهدة ومحبتك ومنا السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian pengajian kita Kamis ini, insyaallah Kamis depan di Majelis Taklim Riyadhul Jannah depan. Kita akhiri dengan salam salawat sila itu. Sallallahu ala